Pernikahan beda usia. Bab 201. Seva menaruh ponsel itu di atas ranjang saja lalu keluar dari kamar. Sepanjang jalan dengan membawa nampan dan sweater di tangannya. Kenapa ada rasa tak nyaman di hatinya saat ia baca pesan tersebut? Apakah pesan itu dari pacar Azam? Seva menghela nafasnya lelah. Ia duduk di tengah-tengah tangga. Jika benar itu Alea, apakah mereka masih berhubungan? Apakah memang sengaja Azam mengajak ke Bandung adalah untuk menemui wanita itu? Agar tak dicurigai orang tuanya. Berarti memang benar kalau Azam menikahinya hanya sekedar untuk tanggung jawab saja. Apapun kata-kata manis yang ia ucapkan, hanya demi meluluhkan hatinya saja. Pernikahan mereka bisa dihitung hari. Tapi cobaan sudah datang. Seva sendiri bingung dengan perasaannya. Memutuskan menikah di usia dini. Tentu harus sepaket dengan baik buruknya. Ia tahu suaminya memiliki wanita lain yang pergi ke Jerman. Bahkan Azam yang mabuk sempat menyebut wanita itu ketika menyentuhnya. Kini wanita itu kembali. Akankah Azam mengikuti Alea? Lalu bagaimana dengan hati Aprilia yang Azam kecewakan? Dan juga hatinya. Mereka memang tak saling mencintai. Tapi Azam suami sahnya. Tidak benar jika dia bersama perempuan lain. Walaupun itu, wanita yang dicintainya. Netra coklatnya melihat nanar gerbang pintu rumah besar ini. Ia datang dengan penuh kesadaran. Ia rela pernikahannya tak dirayakan, maka ia berkonsekuensi dan bertanggung jawab atas semuanya yang sudah dipilih. Azam merenggangkan tangannya ke atas membuang nafas lelahnya. Ia turunkan kembali tangannya untuk merapikan semua file dan berkas-berkas yang baru saja dia kerjakan. Tak terasa hari sudah gelap. Namun, Seva tak kembali ke kamar yang mengambil piring kotornya pun, Carlota. Mungkin istrinya sedang sibuk bersama sang mama. Mereka kan memang akrab sekali. Apalagi sering membuat kue dan masakan-masakan yang menggugah selera. Azam pun memutuskan untuk mandi saja. Selintas netra abu itu menangkap ponselnya yang berada di atas ranjang. Ternyata saking semangatnya bekerja dia sampai lupa pada ponselnya dan Azam terkejut mendapati banyak pesan serta panggilan tak terjawab dari Alea. Mode silen yang ia gunakan, membuatnya tak mendengar notif. Namun bukan itu yang membuatnya gelisah tapi pesan dari Alea yang mengatakan kalau dia ada di Bandung. Alea, di Bandung. Dia udah pulang. Hari sebelumnya. Alea membanting kencang, tas mahalnya ke atas ranjang hotel tempat dia tinggal selama di Jerman. 2. Sialan, sialan, sialan. Maki Alea sepanjang jalan dari mulai kantor Arnold Henry. Kesal luar biasa karena pekerjaan menjadi model Victoria's Story adalah pekerjaan yang sangat diimpikannya bahkan mungkin oleh semua model di dunia. Bahkan Alea rela untuk memuaskan Arnold di ranjang demi memuluskan langkahnya menjadi seorang model. Selama 1 minggu lebih di Jerman, ternyata dia masuk agensi terlebih dahulu. Tak langsung menjadi Angel Victoria's Story. Ia diaudisi bersama dengan puluhan model lainnya dan dia kalah. Meski tubuhnya mulus dan bagus namun tak menjaminnya lolos audisi. Dia kecewa dan marah karena berpikir kalau ikut dengan Arnold tak perlu ada audisi lagi. Dia pun mengamuk dan mencakar pria berdarah Prancis tersebut namun malah didorong oleh security dan dilempar keluar kantor agensi. Tak ada yang mengerti bahasanya dan Arnold sama sekali tak mau repot-repot untuk menolong. Rupanya, Alea sudah jatuh tertimpa tangga pula. Di saat yang bersamaan, ia ditelepon sang tante. Bahwa ia dan seorang temannya yang berwarga negara Indonesia juga, ditahan di sebuah kasino. Atau rumah judi di sana karena kalah berjudi dan tidak mampu membayar hutangnya.
Alea pun terpaksa datang menebusnya dengan uang yang tak sedikit. Hanya sang Tante lah tak peduli pada teman Hilda yang ikut ditahan, terserah mau mereka jadikan apa. Sialan semuanya. Sialan. Lagi, Alea memaki dengan kencang. Hilda yang mengikuti dari belakang, hanya menunduk merasa bersalah pada sang keponakan. Alea, judi terus. Judi terus. Tante ini udah gila apa? Selama kita di sini nggak pernah nemenin aku audisi dan ternyata tante hambur-hamburin duit di meja judi. Sampai habis semua tabungan. Tante ini bodoh atau apa? Alea tak peduli kalau tantenya ini akan sakit hati dengan ucapannya. Dia luar biasa marah. Penyakit sang tante yang sangat kecanduan judi ternyata dia bawa sampai ke luar negeri. Karena mendapat teman yang sama hobinya. Nyatanya Hilda kalah. Alea maafin tante. Tante kerayu sama temen tante. Tahunya dia gak jago main dan kita apes di malam ini. Gak ada keberuntungan dari judi tante. Tante mikir dong kenapa semua duitnya dipakai buat taruhan. Lihat, tante kalah. Hah, kalah. Itu kan duit tante sendiri, kamu masih punya uang. Alea, kenapa kamu begitu marah banget sih sama tante? Alea yang sedang duduk sambil melipat tangan itu lalu tertawa pada tantenya. Uang tante. Coba bilang sekali lagi. Hilda terpojok. Ia benci pada posisi ini. Iya. Uang kamu. Ternyata setelah punya uang banyak kamu jadi sombong sama tantemu sendiri ya. Kamu nggak ingat siapa yang biayain kamu dari kecil? Siapa yang ngurusin kamu dari kecil? Hah? Cuman tante ngabisin uang segitu aja, kamu marahnya sampai segitunya. Nggak tahu diri kamu Alea. 3. Alea tiba-tiba menangis karenanya. Seemosinya Hilda, ia tak tega jika melihat Alea menangis. Hilda pun duduk di samping Alea. Ada apa? Kenapa nangis? Alea tak menjawab. Tangisnya semakin besar dan Hilda mendiamkan Alea hingga ia nanti siap diajak bicara. Esoknya, Alea yang sudah berganti pakaian sudah bicara dengan Hilda. Nampak matanya sembab sehabis menangis semalaman. Wajahnya pun kacau. Ia stres sekarang. Andai tante memiliki hukum yang kuat di negara ini, tante akan hukum mati aja si Arnold itu. Beraninya dia permainkan kamu. Alea tertawa lirih namun air matanya jatuh. Lama, keduanya saling berkutat dengan pikiran masing-masing. Hilda menyandarkan punggungnya pada kursi yang dia duduki. Tante selalu kasihan sama kamu Alea. Kamu banting tulang untuk menghidupi tante dan tante minta maaf sudah menghabiskan uang yang kamu kasih buat tante. Ujar Hilda yang lagi-lagi tak dijawab oleh Alea. Tapi Hilda tak menyerah. Andaikan aja ya, orang tuamu tidak dihancurkan oleh bos WANGPED itu. Pasti hidup kamu makmur sekarang sayang dan gak perlu repot-repot mencari uang. Barulah Alea menoleh pada Hilda yang tersenyum lalu mengusap rambut keponakannya. Semua hal di dunia ini ada hikmahnya Alea. Mungkin kamu gagal di sini, karena arwah orang tuamu gak setuju kamu belum membalaskan dendammu pada keluarga Rohichan yang sudah menghancurkan keluarga kalian. Tambah Hilda. Alea tertegun mendengar ucapan Hilda. Iya kan? Orang tuamu tidak tenang di surga sana karena orang yang sudah membuat kita menderita sekarang hidup berfoya-foya dan happy sedangkan kita susah di sini. Maafkan tante karena lalai menasehati kamu untuk terus menjaga hubungan baikmu sama Asam. Ingat, kamu harus jadi istrinya. Perusahaan yang dia miliki sekarang itu, seharusnya jadi milik kamu. Alea teringat pada Asam. Apa kabarnya sekarang? Udah cukup marahnya. Balas semua pesan dan angkat telepon kalau dia nelpon kamu. Ucap Hilda yang heran melihat wajah keponakannya terlihat tidak bersemangat. Kenapa? Asam?
Udah gak pernah hubungi aku lagi sejak aku tinggal di sini. Hilda terkejut dengan penuturan Alea. Loh, bukannya pas kita mau berangkat itu dia nelpon? Sambil nangis-nangis. Kalau dia nggak mau ditinggalin sama kamu, kok bisa dia nggak menghubungi kamu lagi? Tanya Hilda bertubi dan hanya dibalas oleh gelengan kepala Alea. Aku gak tahu tante. Dan kamu gak pernah hubungi dia duluan? Enggak. 4. Bodoh kamu. Sentak Hilda. La bangun dari duduknya. Lalu menaruh tangannya di pinggang memarahi. Alea, tante pikir kamu itu pintar. Selama ini masih menarik ulur Azam. Ternyata kalian lost kontak. Iya. Mana? Katanya dia cinta mati sama kamu. Mana? Diminta ngelamar aja enggak datang tepat waktu kan? Alea tak menjawab. Ini kesalahannya. Meski setiap hari dia mengecek ponselnya untuk melihat apakah Azam menghubunginya atau tidak, tapi dia tidak berinisiatif untuk menghubungi kekasihnya itu terlebih dahulu. Karena dia yakin Azam tak akan bisa berpaling darinya. Ia sengaja menyiksa Azam dengan perasaan bersalahnya yang tidak datang tepat waktu untuk melamarnya di hari yang sama dia pergi ke Jerman. Dia pasti sakit tante, makanya gak hubungin aku. Ujar Alea menegarkan dirinya. Air mata pun jatuh dari netra cantiknya. Dia sakit karena gak makan dan gak minum, gak mau ngapa-ngapain. Semenjak aku tinggalin. Itu alasannya. Hilda tersenyum miring. Ia anggap aja alasannya itu cuma 3. Kenapa dia nggak nelpon? Yaitu antara dia sakit, mati atau udah punya pengganti kamu. Alea terlihat marah dengan ucapan tantenya. Gak mungkin. Azam cinta mati sama aku. Hubungan kami udah sangat jauh. Dia cuma kenal aku sebagai satu-satunya dalam hidupnya. Aku kehidupannya tante, gak mungkin. Mungkin aja. Karena kamu bodoh. Sentak Hilda balik. Terlalu jual mahal. Gak tahu caranya tarik ulur. Malah sibuk pengen jadi model. Berapa sih uang jadi model? Dibanding jadi istri Azam. Tante dukung aku kemarin. Ucap Alea tak mau kalah. Tante pikir kamu pintar dan tante gak tahu kalau Azam gak pernah hubungi kamu. Karena tante sibuk main judi. Alea terduduk kembali. Ia menangis lagi. Kini ia menyesal. Apa yang dikatakan tantenya benar semua. Ia bodoh. La mengharap dan menunggu kalau Azam akan mengejarnya ke sini. Gak mungkin dia punya perempuan lain. Dia milik aku. Cuma milik aku. Hilda berdecak. Mengatur nafasnya dengan baik, lalu setelahnya bicara dengan Alea. Ya udah, sekarang kamu hubungin Azam. Kita akan pulang ke Bandung besok. Suruh dia temui kamu. Alea terkejut mendengar sang tante. Kok ke Bandung? Hilda sendiri merasa kalau dia salah bicara. Ya, tapi mau bagaimana lagi kan? Dia harus berkata yang 5. Sebenarnya. Dengan wajah bersalahnya, Hilda lalu tersenyum. Iya. Kita ke rumah kita yang di Bandung aja, kita tinggal di sana ya, karena apartemen yang di Jakarta 2 hari yang lalu tante jual pakai perantara. Sebagai jaminan judi tante yang kalah sebelum ini. Astaga tante. Ya udah, makanya kamu hubungi dia lagi. Kamu gak mau kita jadi gembel kan? Alea benar-benar kesal dengan apa yang tantenya ucapkan. Seenaknya dia menjual apartemen itu. Entah bagaimana caranya karena apartemen itu atas nama dia dan kenapa sang tante bisa menjual. Tapi mengingat kalau tantenya itu sangat licik dan bisa melakukan apa saja, Alea tidak heran. Alea merenungkan hidupnya. Jika Azam sampai tergoda wanita lain, ia tak bisa membiarkannya.
Biarlah kini dia merendahkan harga dirinya mengejar Azam terlebih dahulu demi impiannya memiliki pria itu dan demi menjadi Nyonya Rohichan. Mimpi kamu. Sentak Rahul Khanna saat Lupita bercerita kalaulah pasti diajak Azam dan Seva ke Bandung. Ih, gak lah. Tuan muda sama nona muda kan pasti repot kalau di Bandung gak pakai asisten. Ya pasti bawa akulah. Ujar Lupita pada Rahul Khanna, Estefania dan Carlota. Saat keempatnya dalam waktu bersamaan berada di dapur membuat minuman hangat. Cuaca yang mendung sedari siang membuat hawa dingin semakin terasa ketika malam, bahkan nampaknya sebentar lagi akan hujan karena sudah gerimis di luar. Bisa juga, aku yang diajak. Aku kan pengen juga jalan-jalan ke Bandung. Bisa lihat artis Indosiar juga mau foto bareng, sama Saoma Pancasona. Ucap Estefania. Art paling muda sih sini. Halah. Kamu sih modus pengen dekat-dekat Tuan Azam. Iya kan? Tegur Carlota. Jangan negur Estefania aja dong. Tuh Lupita. Juga Samna, modus dia mau ikut ke Bandung mau deketin Bang Azam. Sambung Rabul. Lupita yang merasa difitnah tapi memang benar keadaannya itu lalu pura-pura marah pada Rahul. Demi menutupi rasa malunya. Kalau ngomong jangan sembarangan ya Mang. Aku tulus mau ngabdi sama keluarga ini. Urus sana pos satpam. Mau hujan bentar lagi nih. Ada si Ricky Martin yang jaga. Lagian apa hubungannya? Mau hujan sama jaga pos satpam? Jawab Rahul menyebut nama security di rumah besar ini. Ganjen mah ganjen aja. Tahu tuh. Ganjen banget. Diomelin Mbak Seva baru tahu rasa. Omelan Carlota membuat mereka terdiam. Jika sudah disebut nama Seva, maka mereka akan berpikir dua kali. Semenjak digituin sama Bang Azam, Mbak Seva berubah ya. Hus, kamu tuh. Carlota menegur lagi Lupita. 6. Loh, emang iya. Mbak Carlota, saya aja kemarin dijudesin. Karena salah ngasih non-if susu. Ya itu sih salah kamu. Non-if gak bisa minum susu vanila. Harus yang madu. Jawab Lupita membuat Estefania merengut. Wajar Mbak Seva berubah. Mbak Seva kena musibah yang gak semua orang bisa terima secepat itu. Aku mau kalau Bang Azam yang plak. Aduh. Sakit Mbak Carlota. Protes Estefania kala tangannya dipukul Carlota. Amit-amit 7 turunan. Jangan sampai ada perempuan yang kena musibah gitu lagi. Mau siapapun pelakunya dan seperti apapun hukumannya, tetap gak akan adil bagi korbannya. Rahul Khanna menganggukkan kepalanya. Mungkin karena itu Mbak Seva kita yang imut-imut berubah judes, jutek. Aku paham sih. Lupita menimpali. Sampai kadang-kadang aku mikirnya, judesnya itu beda. Mirip siapa? Keempatnya terlonjak kala Seva datang ke dapur untuk menyeduh sari temulawak, kapulaga, adas, kencur dan beberapa rempah yang lain, yang dibuat menjadi jamu praktis siap seduh oleh budenya. Kamaliah mengirimkan jamu-jamuan lagi dan segera Seva menyeduh untuk Azam. Rahul, Estefania, Carlota dan Lupita hanya saling menyikut lengan mereka. Merasa bersalah telah membicarakan Seva dan kepergok lagi. Kamu sih. Kamu tuh. Setelah selesai dan cangkir berisi jamunya sudah siap, Seva berbalik membuat keempat orang itu terkejut. Lalu tersenyum manis pada Seva. Bikin jamu Mbak. Buat abang ya? Tanya Carlota sopan. Seva tersenyum manis dan mengangguk, namun tak sepatah kata pun dia bicara. Kemudian keluar dari dapur. Bisa mirip begitu ya? Langkah Seva terhenti. Lupita langsung mingkem. Seva lalu berbalik menatap mereka. Besok, gak perlu ada yang ikut ke Bandung.
Aku udah minta ke Mama. Oh, baik Mbak. Baik, jawab keempatnya serempak. Setelah itu barulah Sheva berbalik lagi menuju lantai atas kamarnya. Kayak diajak ngobrol sama Bu Riani ya. Iya. Detik per detiknya menegangkan. Kayak nonton film Susana. 7. Hujan mulai turun. Mendungnya awan yang memang gelap, semendung hati Azam sekarang. Hujan yang turun, bagaikan kesedihannya. Kilat-kilat estetik pun mulai mewarnai langit. Azam sedang galau hadirin. Lara rebahan di sofanya melihat aplikasi chat di mana Alea mengirim chat padanya. Ia tak membalas dan Alea pun tak memberi kabar lagi. Bagaimana hubungan mereka kini? Apakah Alea akan menerima kalau ia sudah menikah? Apa yang harus ia jelaskan pada Alea? Dan lebih parahnya lagi jika Alea meminta untuk dilamar lagi. Apa yang harus ia lakukan? Sungguh, Azam bingung dengan dirinya sendiri.